يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang berkaitan dengan kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin seorang muslim mengetahui tentang keutamaannya, maka semakin mudah mereka untuk beribadah, menggapai janji yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian salawat berlingkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang memiliki sifat yang amat mulia, dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Siapapun di antara kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka wajib bagi mereka untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi mereka untuk membuktikan cintanya, dan wajib bagi mereka untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup ataupun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ikhwatul Islam, di antara kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa menjunjung tinggi baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya generasi-generasi yang termulia dari kalangan sahabat Nabi yang mulia, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat baginda Nabi, bertemu dengan Nabi, satu zaman dengan Nabi, mereka hidup berdampingan dengan Nabi, mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tidak demikian keadaannya, namun tetap wajib bagi kita untuk menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan yang begitu luar biasa kepada kita sebagai umatnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu bentuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi. Maka dengan itu pula kita akan senantiasa mengenal dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah ikhwatul Islam, sebuah hadis yang sangat luar biasa. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan, semenjak kami berada di dalam agama Islam, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketimbang dengan hadis yang mulia ini. Apa hadisnya? Yaitu hadis yang berkaitan dengan salah seorang badui yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui ini dikala dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya karena memang tidak ada jawabannya di sisi manusia. Masalah perkara hari kiamat itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada orang tersebut sambil mengatakan, "Mada adata laha?" Apa yang kamu persiapkan kalau seandainya terjadi hari kiamat? Dan kiamat itu terbagi kepada dua.
Yang pertama, setiap kita akan menemui hari kiamat, yaitu dengan kematian. Dan kematian itu adalah kiamat bagi setiap muslim. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang wafat, yang meninggal, berarti kiamat sudah terjadi pada dirinya. Kemudian kiamat secara menyeluruh sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama melalui hadis-hadis baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua, mau makna yang pertama atau makna yang kedua, pertanyaannya mata sa'ah. Kapan terjadi hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu jawabannya. Namun Nabi kembali bertanya, "Mada a'datta laha?" Kalau kiamat itu terjadi, baik itu kiamat yang terjadi pada dirimu, kalau seandainya engkau wafat, atau kalau seandainya terjadi kiamat yang besar, apa yang kamu persiapkan? Mada a'datta laha? Apa persiapanmu? Maka orang ini mengatakan, saya tidak punya persiapan yang lebih. Saya tidak punya persiapan salat yang lebih, puasa yang lebih, zakat yang lebih, ibadah yang lebih. Artinya, ibadah yang aku lakukan adalah ibadah yang pas-pasan. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan sahaja, kemudian sedekah mal sahaja. Artinya ibadah yang pas-pasan, yang tidak ada kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Maka Nabi dikala bertanya, orang Badui ini mengatakan, aku tidak mempersiapkan yang lebih kecuali ibadah salat di waktunya, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian ibadah zakat dan ibadah yang lainnya. Kecuali ada kelebihan, satu-satunya kelebihan yang dimiliki oleh orang ini, aku adalah orang yang sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasulnya. Itulah ibadah yang berlebih, dan ibadah ini adalah ibadah yang lebih kepada hati. Kemudian apa kata Rasulullah SAW ketika mendengarkan orang ini mengatakan, aku tidak punya ibadah lebih kecuali aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya. Maka di saat itulah Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Artinya seolah-olah Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang yang tadi bertanya, bahwa kalau engkau tidak memiliki ibadah yang berlebih dibandingkan dengan yang lainnya, tapi engkau mencintai Allah dan engkau mencintai Rasulnya, maka Allah akan kumpulkan kamu bersama diriku di akhirat kelak. Dan itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, hadis ini adalah hadis yang paling membuat kami berbahagia untuk selama-lamanya. Dan dia pun mengatakan, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar, dan aku berharap dengan kecintaanku kepada mereka, walaupun amalanku tidak sama dengan amalan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan aku bersama Nabi, dan Allah kumpulkan aku bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan itulah yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya ikhwatul Islam, ternyata mencintai Nabi SAW adalah sebuah ibadah yang bisa membuat kita berkumpul bersama Nabi di surga untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itulah kita senantiasa melatih jiwa dan diri bagaimana kita senantiasa mencintai dan mencintai baginda Rasulullah SAW. Dan di antara bukti kita mencintai Rasulullah SAW, maka kalimat Nabi tidak pernah lepas dari lisan dan lidah kita di dalam ucapan salam dan salawat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk senantiasa mengucapkannya siang dan malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kota Rasulullah SAW dan juga pembangunan Masjid Nabawi dan bagaimana Nabi SAW membangun Masjid Nabawi ini. Namun sebelumnya ikhwatul Islam, selalu kita menyebutkan bahwa kota Madinah dan penduduk Madinah adalah sesuatu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan daerah yang lainnya dan orang-orang yang tinggal di daerah yang lainnya. Makanya tinggal di daerah-daerah yang barokah itu merupakan di antara cita-cita kaum muslimin. Kalaupun kita tidak bisa tinggal berlama-lama di sana ikhwatul Islam, paling tidak kita bisa tinggal dan pernah menginjakkan kaki di dalamnya. Itu merupakan di antara cita-cita yang harus selalu kita tanamkan. Sama dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang bercita-cita untuk menjadi seorang syahadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
walaupun pada akhirnya dia wafat di atas kasurnya, maka dia sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang syahadah. Begitu juga kita ikhwatul Islam, mungkin kita dikala bisa ingin tinggal di kota Madinah atau di kota Mekah atau di tanah yang barokah, sulit bagi kita untuk tinggal lama di sana karena keterbatasan waktu, tenaga, harta dan yang semisalnya. Tapi kita jadikan di antara salah satu cita-cita kita yang paling indah adalah bagaimana kita bisa tinggal di tanah Rasulullah SAW atau di tanah haram atau di tanah yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sangat luar biasa, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah, barang siapa di antara kalian yang bisa wafat di kota Madinah. Maknanya, barang siapa di antara kalian yang bisa tinggal berlama-lama di kota Madinah. Jadi tinggal berlama-lama di kota Madinah itu merupakan di antara cita-cita kaum muslimin. Sehingga di antara salah satu yang harus kita cita-citakan, bagaimana kalau sekiranya kalau Allah berikan kepada kita rezeki yang berlebih, maka kita jadikan salah satu tujuannya untuk tinggal lama di kota Madinah. Kalau ada di antara kita yang lebih lagi daripada itu, maka itu adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Apalagi yang lebih daripada itu, dikala dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan akhir kehidupanku di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut biha. Sesiapa di antara kalian yang sanggup untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di dalamnya. Artinya kalau ada di antara kalian yang diberikan kemudahan oleh Allah bisa tinggal di dalam kota Madinah sampai dia meninggal, maka itu merupakan di antara salah satu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena orang-orang yang ada di Madinah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi mereka yang wafat di dalamnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, karena barang siapa yang berada di dalamnya dan meninggal di sana, aku akan menjadi saksi atau aku akan memberikan syafaat. Ada dua kalimat. Yang pertama syahid, yang kedua syafi'. Nabi akan menjadikan saksi atau Nabi akan menjadi saksi untuk dirinya. Yang kedua syafi', Nabi akan memberikan syafaat baginya. Kenapa ada dua kalimat ini ikhwatul Islam? Saksi adalah bagi mereka yang bercita-cita melakukan kebaikan, sehingga Nabi SAW akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan di antara salah satu kebaikan tersebut adalah bagaimana kita tinggal di kota Madinah. Itu adalah salah satu kebaikan yang luar biasa. Maka Nabi akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, fulan bin fulan, dia punya kebaikan yang luar biasa dikala dia berada di kota Madinah. Nabi yang bersaksi di hadapan Allah terhadap kebaikan yang dia lakukan. Artinya kalau Nabi yang menjadi saksi terhadap kebaikan yang kita lakukan, maka itu tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga disebut dengan syahid. Kemudian kalimat yang kedua syafi'. Kenapa disebut dengan syafi'? Memberikan syafaat. Dan biasanya kalimat syafaat itu ikhwatul Islam diberikan kepada mereka yang mungkin melakukan kesalahan, dosa dan maksiat. Karena tidak ada jaminan siapapun yang tinggal di kota Madinah maka mereka akan bersih, mereka tidak ada kesalahan. Tidak, dimanapun kesalahan, dimanapun ikhwatul Islam, banyak di Madinah orang juga melakukan kesalahan, di Mekah juga orang melakukan dosa, dimanapun orang melakukan kesalahan ikhwatul Islam semuanya. Dan itu merupakan di antara sifat manusia. Makanya Nabi SAW menyebutkan syafi', artinya siapapun yang berusaha tinggal di kota Madinah, walau dia melakukan kesalahan dan dosa serta maksiat, maka Nabi akan memberikan syafaat kepada Allah untuk dirinya. Artinya kalau Nabi memberikan syafaat, maka tentunya dirinya akan diberikan kemudahan dan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, terutama di akhirat kelak. Dan itu merupakan di antara hadis yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah. Sehingga dengan kemuliaan kota Madinah, Nabi menganjurkan umatnya kalau mereka sanggup untuk tinggal berlama-lama di dalamnya. Kemudian kalau mereka bisa tinggal berlama-lama sampai mereka pun meninggal di dalamnya. Dan itu dikembalikan kepada kita ikhwatul Islam. Namun itu merupakan di antara kelebihan kota Madinah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kotanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang ada di dalamnya. Karena wajar ikhwatul Islam, kota Madinah itu adalah tanah haram, kotanya Rasulullah SAW yang penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan yang ada di kota Madinah berlipat ganda dibandingkan dengan keberkahan-keberkahan yang ada di daerah yang lainnya. Baik ikhwatul Islam, kemudian kita akan lanjutkan bagaimana sejarahnya Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Kemarin kita telah membacakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu.
thumma innahu amara bibina'il masjid. Kemudian Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah. Nabi SAW yang pertama kali Nabi bangun adalah Masjid Quba. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW. Ketika Nabi sampai di sini, Nabi berada di sebuah kabilah yang bernama kabilah Bani Amr bin Auf. Di sanalah Nabi SAW berada. Kemudian Nabi tinggal di sana. Kemudian setelahnya maka dibangunlah yang namanya Masjid Quba, masjid yang pertama kali ada di dalam sejarah kaum muslimin di kota Madinah. Sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin yang berada di Masjid Quba, yang berada di kota Madinah, di antara salah satu tempat yang dianjurkan untuk mengunjunginya adalah Masjid Quba. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk berkunjung ke Masjid Quba 2 kali, 3 kali, maka itu adalah di antara yang terbaik. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa mengunjunginya kecuali 1 kali, maka itu juga tidak menjadi masalah. Yang penting Allah pernah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkunjung ke masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW. Nabi SAW berkunjung ke Masjid Quba 1 kali dalam 1 pekan. Artinya 1 kali dalam 1 minggu Nabi SAW tidak pernah melupakan Quba, karena itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi yang mulia bersama para sahabatnya di kota Madinah. Kemudian setelah membangun Masjid Quba ikhwatul Islam, Nabi SAW datang ke sini. Ketika Nabi SAW datang, maka yang pertama kali juga diperintahkan oleh Nabi adalah bagaimana membangun masjid. Fa'arsala ila mala'i Bani Najjar. Maka Nabi SAW memanggil seorang utusan yang akan diutus kepada salah seorang kabilah yang bernama Bani Najjar. Dan kemarin kita telah menjelaskan Bani Najjar itu adalah kabilah dari jalur neneknya ayah Rasulullah SAW. Sehingga mereka merupakan kabilah dari kalangan Ansar yang paling mulia, Bani Najjar. Mereka berasal dari Ansar, dan mereka itu adalah kabilah yang paling mulia di antara kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah. Dan di kota Madinah ada Bani Najjar, ada Bani Haris, ada Bani Ashhal, ada Bani Sa'idah, dan Bani-Bani yang lainnya. Semua mereka adalah keluarga yang mulia, karena mereka berasal dari Ansar semuanya. Tapi yang paling mulia di antara yang mulia adalah kabilah dari Bani Najjar. Kemudian ikhwatul Islam, faqala ya Bani Najjar, saminuni haqiqakum hada. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah dan berjumpa dengan kabilah Bani Najjar, maka Nabi SAW mulai mengatakan, wahai Bani Najjar, berapa harga tanah kalian? Faqalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Ya Rasulullah, demi Allah, kami tidak mungkin meminta harganya kepada dirimu, akan tetapi tanah yang akan dijadikan pembangunan Masjid Nabawi kami jadikan wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diucapkan oleh Bani Najjar. Kemudian setelah tahu di mana posisi tanahnya, dan Nabi SAW akan membangun Masjid Nabawi, fakana fihi ma aqulu lakum. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, dan aku menyebutkan kepada kalian bahwa tanah ini kanat fihi quburul musyrikin, wa kanat fihi khirabun, wa kana fihi nakhlun. Sesungguhnya di tanah yang tadi akan dijadikan pembangunan Masjid Nabawi ada perkuburan orang-orang musyrikun di dalamnya. Kemudian juga ada korma-korma yang tidak lagi aktif. Kemudian apa yang terjadi? Fa'amara Nabi SAW biquburil musyrikina fanubishat. Maka Nabi SAW memerintahkan perkuburan orang-orang musyrikun yang tadi berada di tanah yang akan dibangun masjid untuk digali semuanya. Wabil khirabi fasuwiyat wabil nakhli faquti'. Dan Nabi SAW juga memerintahkan reruntuhan yang ada di sana untuk didatarkan, dan pohon-pohon juga dipotong atau ditumbangkan. Qala fasaffun nakhla qibla al-masjid. Kemudian para sahabat melakukan yang demikian, dan korma-korma yang tadi ditebang diletakkan di bagian depan masjid Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa asal muasal daripada tanah yang akan dilakukan pembangunan Masjid Nabawi itu adalah tempat perkuburan. Dan itu adalah perkuburan yang mana Nabi SAW memerintahkan untuk digali. Karena memang antara perkuburan dengan masjid adalah 2 hal yang dipisahkan di dalam agama Islam. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan, al-ardu kulluha masajid. Sesungguhnya bumi ini semuanya adalah masjid, semuanya, kecuali 2. Yang pertama tempat kita buang hajat, dan yang kedua adalah perkuburan. Artinya Nabi SAW membezakan masjid dengan tempat kita buang hajat,
Dan juga Nabi membezakan antara masjid dengan tempat kita menguburkan saudara-saudara kita yang lainnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan al-ardu kulluha masajid. Bumi Allah ini, yang di bawah, yang di atas, semuanya adalah masjid. Apa maknanya? Bisa kita jadikan tempat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di bumi manapun kita berada, kita akan selalu beribadah kepada Allah. Karena memang ada salah satu ibadah yang tidak akan pernah kita tinggalkan dan ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu ibadah salat. Maka disebut dengan masjid. Dan masjid itu diambil dari kata-kata sajadah, yaitu tempat di mana seseorang akan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi menyebutkan al-ardu kulluha masajid. Bumi ini semuanya masjid kecuali dua. Yang pertama tempat kita buang hajat. Yang kedua adalah perkuburan. Artinya antara perkuburan dengan masjid dua hal yang harus kita pisahkan. Makanya ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat membangun Masjid Nabawi, ada perkuburan di sana, maka gali dulu, pindahkan dulu. Sehingga di antara salah satu syariat yang ada dalam agama Islam, bahwa yang namanya perkuburan tidak boleh berada di dalam masjid. Kalau perkuburan berada di dalam masjid, ada dua kemungkinan. Yang pertama, perkuburannya dipindahkan, atau yang kedua, masjidnya dipindahkan. Silakan kita pilih. Dan itu kita tidak tahu apakah lebih ringan mudaratnya masjid dipindahkan atau perkuburan dipindahkan. Karena memang tidak boleh digabungkan. Dan tidak boleh bagi kita mengatakan bagaimana dengan perkuburan Nabi SAW. Perkuburan Nabi ikhwatul Islam berbeza dengan perkuburan kaum muslimin. Perkuburan Nabi tidak boleh dipindahkan sama sekali sampai hari kiamat. Nabi tidak akan boleh dipindahkan satu jengkal pun dari mana Nabi atau di mana Nabi dikuburkan, maka Nabi tetap akan berada di sana untuk selama-lamanya. Sedangkan perkuburan kaum muslimin, misalnya mereka sekarang dikuburkan, ternyata tanahnya adalah tanah sengketa misalnya, maka pada akhirnya mereka dipindahkan, atau tanahnya longsor, maka kemudian mereka dipindahkan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Perkuburan siapapun kecuali para nabi dan para rasul boleh dipindahkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tapi kalau sudah nabi dan rasul, apalagi Muhammad bin Abdullah SAW, tidak boleh dipindahkan sama sekali. Satu jengkal pun tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan atau memindahkan perkuburan Nabi SAW. Begitu juga dengan masjid Nabi. Masjid Nabi ikhwatul Islam juga tidak sama dengan masjid yang lainnya. Masjid Nabi, boleh tidak kita memindahkannya? Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh bagi kita memindahkannya? Karena lokasinya Allah yang memilihkan. Lokasi Masjid Nabawi, siapa yang menentukan di mana lokasinya akan dibangun? Semua tanah haram ikhwatul Islam, Ka'bah al-Musyarrafah, Allah yang menentukan Ka'bah itu berada di sini. Kemudian begitu juga dengan Masjid Nabawi, Allah yang menentukan Masjid Nabawi akan berada di sini. Begitu juga dengan Baitul Maqdis, lokasinya ada di sini. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menentukannya, apalagi memindahkannya. Sedangkan masjid kaum muslimin yang lainnya, boleh tidak dipindahkan? Dan betapa banyak kita lihat di ikhwatul Islam masjid yang dipindahkan. Bisa jadi karena perluasan jalan, atau karena longsor, atau karena alasan yang lainnya, atau karena kemaslahatan bersama dipindahkan, dan tidak menjadi masalah. Karena semua bumi Allah Azza wa Jalla adalah masjid. Dimanapun kita membangun masjid, silahkan kecuali dua. Di tempat kita buang hajat dan di perkuburan. Artinya dua hal ini tidak boleh bersatu. Kecuali Masjid Nabawi dan perkuburan Nabi. Perkuburan Nabi tidak akan boleh dipindahkan untuk selama-lamanya, sebagaimana Masjid Nabawi juga tidak akan boleh dipindahkan untuk selama-lamanya. Karena Allah yang menentukan. Dipindahkan tidak boleh, diperluas silahkan. Makanya kita kenal ikhwatul Islam Masjid Nabawi mulai dari zaman Nabi, itu saja di sana lokasinya. Yang dilakukan oleh kaum muslimin hanya sekedar melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi. Maka terkenallah orang yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah siapa yang melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi yang pertama kali? Siapa? Umar bin Khattab. Yang lain? Siapa yang melakukannya? Yang melakukan perluasan pertama untuk Masjid Nabawi. Ini pertanyaan sudah berkali-kali. Siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi? Utsman. Yang lain Umar. Yang lain? Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi itu sendiri. Bukan Umar, bukan pula Utsman, bukan pula orang yang datang setelahnya. Tapi yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi SAW. Dan itu terjadi setelah peristiwa perang Khaybar.
Perang Khaybar itu ikhwatul Islam adalah peperangan melawan orang-orang Yahudi. Siapa yang masih ingat kapan terjadi perang Khaybar? Kami bocorkan, perang Khaybar terjadi antara Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Angkat tangan. Siapa yang tahu tahun berapa terjadi antara Hudaybiyah dan Fathu Makkah? Angkat tangan siapa yang bisa jawab. Tahun ke? 3 Masehi, 3 Hijriah, 3 Kenabian. 3 Hijriah, Masya Allah. Silakan Pak ya. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat selalu Pak ya. Semoga diberikan kesehatan. Walau jawabannya salah. Baik, ini pada Islam terjadi pada tahun antara Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Hudaybiyah tahun berapa? Hudaybiyah tahun ke-6. Fathu Makkah tahun berapa? Kemarin kita berbicara Fathu Makkah tahun ke-8. Berarti tahun ke-7 antara Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Ada namanya perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. InsyaAllah tidak lupa lagi Pak ya, InsyaAllah. Baik, ikhwatul Islam, perang Khaybar, ketika terjadi perang Khaybar, maka sudah mulai karena perang Hudaybiyah, Khaybar itu semuanya adalah muqaddimah Fathu Makkah. Artinya Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, di mana Makkah itu menjadi milik Nabi SAW atau berada di bawah kekuasaan Nabi, itu tidak langsung begitu saja terjadi, ada muqaddimahnya. Dan di antara muqaddimahnya adalah perjanjian Hudaybiyah, dan juga di antara muqaddimahnya adalah perang Khaybar. Dan ketika Nabi SAW diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla di Khaybar, Khaybar itu adalah tempat orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini ikhwatul Islam, mereka senantiasa mengkhianati, membuat makar untuk Nabi SAW. Kita tahu bagaimana orang Yahudi. Nabi SAW tidak pernah benci kepada agama lain. Bahkan istri Nabi SAW yang ayahnya seorang Yahudi, siapa namanya? Siapa nama istri Nabi yang ayahnya berasal atau ayahnya beragama Yahudi? Safiyah. Siapa? Betul nih. Safiyah siapa? Siapa nama ayahnya? Huyai bin Akhtab. Taib, barakallahu fiik, Allah yahfadak, Allah yafadak. Namanya adalah Safiyah. Safiyah itu ikhwatul Islam adalah ayahnya, dia dulu asal muasalnya beragama Yahudi. Dan Nabi SAW menikah dengannya. Kapan Nabi menikah? Dikala terjadi perang Khaybar dan setelah terjadi perang Khaybar. Setelah terjadi perang Khaybar ikhwatul Islam, Nabi tidak benci kepada orang-orang Yahudi, tapi Nabi benci kepada pengkhianatan dan makar yang mereka buat untuk Nabi SAW. Nabi senantiasa bermuamalah. Karena kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, seorang muslim, mereka harus punya jati diri. Mereka muslim, mereka bangga dengan agamanya. Dan setiap agama, coba kita perhatikan, kemarin kita menjelaskan, setiap agama pasti meyakini agama mereka yang paling benar dan agama lain tidak benar, iya atau tidak? Kita tanya kepada orang Nasara, mereka akan mengatakan agama yang paling benar adalah agama Nasara, di luar Nasara tidak benar. Begitu juga kalau kita tanya kepada orang Yahudi, mereka akan mengatakan agama yang benar adalah agama Yahudi, dan mereka mengatakan agama di luar Yahudi tidak benar. Begitu juga kaum muslimin. Kaum muslimin ikhwatul Islam jangan pernah mengatakan agama sama. Tidak ada orang yang mengatakan agama sama. Bahkan Yahudi pun tidak pernah mengatakan yang demikian. Orang Nasara juga tidak mengatakan yang demikian. Tiba-tiba ada kaum muslimin yang mengatakan semua agama sama. Mereka lebih lemah dibandingkan dengan orang Yahudi dan orang Nasara. Makanya siapapun yang kita tanya dari agama lain, maka mereka berkeyakinan kalau agama mereka adalah agama yang benar, dan agama selain mereka tidak benar. Begitu juga kaum muslimin. Kita mengatakan agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu adil ikhwatul Islam. Artinya bukan berarti kita tidak bermuamalah dengan mereka, tapi itu adalah landasan iman dan takwa. Bisa dipahami? Bukan berarti kita mengatakan agama Yahudi, Nasara, agama yang lainnya tidak diterima oleh Allah. Agama yang benar adalah agama Islam. Bukan berarti kita tidak bermuamalah. Muamalah lain cerita, keyakinan lain cerita. Makanya Nabi SAW senantiasa bermuamalah. Dengan orang Yahudi Nabi bermuamalah, dengan orang Nasara Nabi bermuamalah. Bahkan tidaklah Nabi wafat kecuali Nabi punya hutang kepada seorang Yahudi. Bukankah Nabi SAW wafat dan baju Nabi masih tergadaikan, baju besi Nabi tergadaikan kepada seorang Yahudi? Nabi bermuamalah, tidak menjadi masalah. Bahkan Nabi mengatakan kalau menikah dengan mereka, dengan wanita-wanita Yahudi atau Nasara, juga tidak menjadi masalah. Kalau memakan sembelihannya juga tidak menjadi masalah.
Coba bayangkan bagaimana Nabi SAW menyebutkan. Tapi bukan berarti ikhwatul Islam kita harus mengatakan semua agama itu sama. Agama itu hanya Islam di sisi Allah Azza wa Jal. Dan Yahudi itu nabinya adalah Nabi Musa. Dan ingat, Nabi Musa tidak pernah beragama Yahudi. Nabi Musa beragama Islam. Nabi Ibrahim beragama Islam. Nabi Isa beragama Islam. Semua Nabi beragama Islam. Sehingga Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Itu diberikan contoh oleh Allah Azza wa Jalla salah satu nabi. Karena semua para nabi berasal dari Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan ayah kita yang ketiga. Karena memang semua para nabi berasal darinya. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan seorang Nasara. Nabi Ibrahim bukan beragama musyrikun. Karena agama itu terbagi dua. Yang pertama, agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan agama samawi. Yang kedua disebut dengan agama wad'i, yaitu agama yang dibuat-buat. Agama sebelumnya, agama Yahudi dan Nasara, agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari langit, maka disebut dengan agama samawi. Dan ilah mereka juga Allah, tapi mereka merubah, dan itu hanya di zamannya. Sedangkan agama musyrikun adalah semua agama yang bukan samawi. Makanya Allah menyebutkan Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan pula agama yang dibuat-buat, walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu adalah agama yang hanif. Hanif itu apa artinya? Apa arti hanif? Hanif itu bukan lurus artinya. Hanif itu kebalikan dari lurus, bengkok. Hanif itu artinya melenceng. Apa? Kenapa disebut dengan melenceng? Karena Ibrahim melenceng dari Yahudi, melenceng dari Nasara, dan melenceng dari orang musyrikun. Bisa dipahami? Maka disebut dengan hanif. Muslimah. Muslimah itu artinya menyerahkan diri kepada Allah, muslim. Kalau seandainya Nabi Ibrahim demikian, maka begitu juga semua para nabi yang lainnya. Karena semua para nabi dan rasul itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Artinya Allah ingin menyebutkan kepada kita bersama bahwa satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla adalah Islam. Dan itu adalah agama semua para nabi dan para rasul. Nabi SAW tidak pernah benci kepada orang lain. Tapi Nabi SAW benci kepada makar yang mereka buat. Salah satunya orang-orang Yahudi. Makanya ketika Nabi berada di kota Madinah, yang pertama kali melihat Nabi sampai di kota Madinah adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu lebih kenal dengan Nabi daripada kita. Ingat, itu konsepnya. Orang Yahudi lebih kenal dengan Nabi daripada kita. Kenapa demikian? Karena Allah yang menyebutkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasara, mereka kenal dengan Nabi sebagaimana mereka kenal dengan anak kandungnya. Siapa yang di antara kita yang tidak kenal dengan anak kandungnya? Semuanya kita tahu. Begitulah pengetahuan mereka tentang Nabi. Tapi pengetahuan tidak cukup tanpa amalan dan mengikuti Nabi SAW. Sehingga dikala terjadi perang Khaybar, yang tadi kita ceritakan di Khotul Islam, perang Khaybar itu adalah perang melawan orang-orang Yahudi karena makar yang mereka buat, bukan karena orangnya. Kemudian setelah terjadi perang Khaybar ini Khotul Islam, maka Nabi SAW menikah dengan Safiyah. Dan Safiyah itu adalah salah seorang anaknya dedengkot orang Yahudi, Huyai bin Akhtab. Dan dialah otak daripada pembunuhan Nabi SAW. Tapi Nabi menikah dengan Safiyah. Kemudian Nabi SAW, Safiyah masuk Islam tentunya. Kemudian Nabi menikah dengan Safiyah. Nah, dengan pernikahan tersebut maka orang-orang Yahudi tahu Nabi itu bukan memusuhi mereka, tapi Nabi SAW memusuhi kejahatan yang mereka lakukan. Bisa dipahami ya? Dan itu merupakan di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Siapapun keluarga kita atau tetangga kita, kalau mereka tidak beragama Islam, bermuamalah lanjut, tapi keyakinan harus keyakinan. Tidak boleh sama saja. Agama kamu sama, agama saya sama, tidak boleh. Bukan berarti kita harus berjauhan, bukan berarti kita harus saling benci. Itu lain cerita. Dan itulah toleransi yang diajarkan di dalam agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Karena dulu orang-orang musyrikun ikhwatul Islam, mereka juga pernah menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, bagaimana kiranya kalau kami masuk dalam agamamu 1 tahun, kamu pun masuk ke dalam agama kami 1 tahun. 1 tahun, 1 tahun, biar adil, supaya agama ini sama. Nabi SAW tidak ada jawabannya.
sampai Allah menurunkan ayat yang semua kita hafal, bahkan anak baru lahir pun hafal. Qul ya ayyuhal kafirun. Di akhir ayat lakum dinukum waliyadin, dalam qiraat lakum dinukum walidin. Untukku agamaku, untuk kalian agama kalian. Artinya masalah agama, masalah keyakinan silakan, dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi keyakinan kaum muslimin bahwa agama yang benar hanyalah agama Islam yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga keyakinan mereka semuanya sama. Tapi kaum muslimin jangan pernah mengatakan semua agama itu sama. Tapi ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Khaybar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Safiyah. Dan Safiyah ini ikhwatul Islam tentunya seorang istri yang diberikan rupa yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus seorang istri yang pandai masak. Jadi Safiyah ini masakannya indah atau masakannya bagus. Makanya pernah suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi mengundang sahabat-sahabatnya di rumah Aisyah. Jadi para sahabat berada di rumah Aisyah. Tiba-tiba ada makanan satu nampan diantarkan ke rumah Nabi. Dan makanan ini dibuat oleh Safiyah, diantarkan ke rumah Aisyah. Dikala Aisyah mengetahui makanan itu dari Safiyah, diambil langsung dibuang ke bawah. Makanannya terjatuh, dijatuhkan, bukan terjatuh, dijatuhkan, piringnya pecah. Padahal di depan para sahabat yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada istri kita seperti itu, apa yang kita lakukan? Besok talak 3 ya. Artinya apa kata Nabi? Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Selesai. Kemudian apa kata Nabi? Makanan diganti makanan, nampan diganti dengan nampan. Selesai. Artinya tidak perlu lagi kata-kata yang lebih daripada itu, cukup. Karena makanan dibuang, ganti lagi dengan makanan, selesai. Nampan yang tadi dipecahkan, ganti dengan nampan, selesai. Dan Nabi mengatakan gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Karena memang Aisyah cemburu kepada Safiyah, karena memang Safiyah ini bahkan di antara bentuk kecemburuan Safiyah, cemburuan Aisyah kepada Safiyah, dan itu biasa ya. Apa kata Safiyah, apa kata Aisyah dan juga istri Nabi yang lainnya? Engkau ini adalah anak seorang Yahudi. Mengatakan anak seorang Yahudi itu sakit hati atau tidak? Betul, dia anak seorang Yahudi. Tapi dikatakan anak Yahudi dan dia sudah menjadi istri Nabi, itu adalah sesuatu yang berat bagi Safiyah. Maka Safiyah mengadu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Apakah Nabi marah kepada yang meledeknya? Tidak. Maka Nabi mengajarkan Safiyah, kalau nanti ada yang mengatakan kamu adalah anak Yahudi, maka jawabannya, kamu adalah istri seorang Nabi, ayahmu seorang Nabi, saudaramu seorang Nabi. Apakah ada lagi kemuliaan daripada itu? Suaminya Nabi, ayahnya Nabi, saudaranya Nabi. Siapa dia? Safiyah. Paham atau tidak? Paham tidak paham kita lanjutkan. Bagi ikhwatul Islam, yang penting itulah dia. Karena dia berasal dari Yahudi, dan agama dan para nabi itu semuanya berasal dari Yahudi. Jadi saudara-saudara Safiyah semuanya adalah para nabi. Ayahnya juga nabi, dan suaminya Muhammad bin Abdullah juga nabi. Dan itu tidak didapatkan terhadap istri nabi yang lainnya. Aisyah siapa suaminya? Nabi. Tapi ayahnya siapa? Abu Bakar Siddiq bukan Nabi. Hafsah siapa suaminya? Nabi. Tapi siapa ayahnya? Umar bin Khattab bukan Nabi. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Safiyah, kalau mereka mengatakan kalimat itu lagi, maka sebutkan suamiku adalah Nabi, ayahku adalah Nabi, dan saudaraku adalah Nabi. Sehingga dengan kalimat ini tidak ada lagi yang kecemburuan antara istri-istri Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita banyak belajar dari keluarga Nabi SAW dan bagaimana cara Nabi mengatasi masalah itu, sangat luar biasa ikhwatul Islam. Karena memang di antara kaedah yang ada dalam agama, orang yang terbaik di antara kalian, standarisasinya adalah mereka yang terbaik terhadap keluarganya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap istrinya, keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Khaybar sebagaimana tadi yang kita sebutkan, Nabi menikah di sana dengan Safiyah. Kemudian Khaybar itu sudah menjadi milik kaum muslimin. Setelah sekian lama perjuangan yang dilakukan oleh Nabi pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, setelah terjadi perang Khaybar, maka kaum muslimin mulai bertambah masuk ke dalam agama Islam. Semakin banyak mereka yang masuk ke dalam agama Islam, dan semakin banyak mereka yang datang ke kota Madinah. Sehingga dikala mereka banyak yang masuk ke dalam agama Islam dan mulai berdatangan ke kota Madinah, maka tentu Masjid Nabawi yang dulu dibangun oleh Nabi tidak cukup lagi untuk menampung para sahabat yang ada di dalamnya. Maka tentunya Nabi SAW mulai melakukan perluasan, sehingga yang pertama kali melakukan perluasan adalah
Rasulullah SAW setelah terjadinya perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Tapi ikhwatul Islam, kemudian ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, sebagian para ulama menyebutkan pembangunan Masjid Nabi adalah pembangunan yang sangat sederhana. Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam pembangunannya tidak memerlukan waktu yang lama, 12 hari, 2 minggu, 3 minggu selesai. Karena memang pembangunan Masjid Nabawi itu hanya sangat sederhana saja, tidak beratap, kecuali bagian depan dan bagian belakang. Kemudian tidak ada tikarnya, kecuali tanah, kecuali pasir, kecuali kerikil. Kemudian dindingnya juga tidak terlalu tinggi. Makanya kalau ada di antara kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan untuk masuk ke dalam raudhah, di raudhah itu ada tiang-tiangnya. Kalau sekarang sulit bagi kita menentukan mana raudhah, mana bukan. Kalau dulu mudah bagi kita menentukannya dari warna karpetnya. Karena dulu karpet raudhah sama dengan karpet yang kita duduk di atasnya sekarang. Dan karpet selainnya warna merah. Sekarang karpet yang warna merah itu sudah tidak ada lagi. Semuanya karpet warnanya sama dengan raudhah. Sehingga sulit bagi kita untuk menentukan mana raudhah, mana bukan raudhah. Kecuali dari tiang-tiangnya, dari tanda-tandanya, dari panjangnya. Maka di tiang-tiang raudhah itu ikhwatul Islam itu semuanya ada tanda. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang walaupun mungkin sulit bagi kita untuk memperhatikan karena waktu kita tidak banyak, waktu kita ke raudhah 10 menit. Kalau sudah 10 menit, kita pun akan bergantian dengan saudara kita yang lainnya, karena terlalu banyak orang yang ingin beribadah di dalamnya. Nah, kalau ada waktu, misalnya karena memang ada sebagian kaum muslimin diberikan waktu, mereka bisa sholat di sana. Misalnya janjinya jam 3, tak mungkin mereka keluar sampai asar selesai, sehingga mereka memiliki waktu yang banyak, yang berlebih dibandingkan dengan yang lainnya. Maka akan kita temukan ada bentuk-bentuk tiang raudhah, kemudian di atasnya bentuk-bentuk bunga, dan itu adalah bentuk berapa tingginya Masjid Nabawi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda-tanda yang ada di tiang itu sangat banyak sekali. Belum lagi tanda bacaannya, karena di tiang raudhah itu bisa kita menentukan dari bacaan yang ada di tiangnya. Ini adalah raudhah, ini bukan. Ini tiang terakhir raudhah, ini bukan. Itu bisa dibaca dari tandanya. Hanya saja bacaan itu tidak ada yang berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia, bahasa Arab semua. Muskilahnya itu. Kemudian ikhwatul Islam, artinya kalau kita ingin melihat berapa tinggi masjid yang dibangun oleh Nabi, maka nanti bisa kita lihat di tanda tiang-tiang yang ada di raudhah. Tidak terlalu tinggi. Kemudian dindingnya juga tidak terlalu tinggi. Tiangnya untuk menahan atap yang bagian depan dan atap yang bagian belakang. Kemudian di ikhwatul Islam, alasnya atau bawahnya tidak ada, karpetnya tidak ada. Artinya masjid yang sangat sederhana, tapi itu adalah masjid yang dibangun berlandaskan iman dan takwa. Dan Masjid Nabawi mulai dari zaman Nabi tidak pernah kosong dengan orang yang salat berjamaah di dalamnya. Dan memang tujuan utama untuk pembangunan masjid itu ikhwatul Islam bukan hiasannya, tapi bagaimana kita memakmurkan agar orang-orang bisa berada di dalamnya. Makanya bagi kita yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk memiliki masjid, atau kita punya masjid, atau kita bertugas sebagai DKM masjid, maka yang harus kita prioritaskan bukan pembangunannya, tapi bagaimana orang bisa memakmurkan masjidnya dengan acara, dengan hadiah. Masjid Nabawi ikhwatul Islam dari dahulu, jangan kita anggap Masjid Nabawi ramai karena Masjid Nabawi saja, tidak. Orang memikirkan cara bagaimana orang datang ke Masjid Nabawi dengan berbagai macam cara. Mulai dari zaman Nabi. Dulu, di zaman Nabi, di zaman para sahabat Nabi, bagaimana Masjid Nabawi dimakmurkan, terutama oleh anak-anak kaum muslimin. Karena anak-anak ini mereka lah yang akan menjadi penerus generasi berikutnya. Sehingga di antara kaum muslimin, kalau ada anak-anak yang masuk ke dalam masjid, jangan pernah mengusir mereka. Karena kalau kita mengusir mereka, yang ada di dalam hatinya adalah berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan kakek ini wafat? Ya atau tidak? Anak-anak demikian ikhwatul Islam, mereka ingatannya kuat. Sampai kapanpun mereka akan ingat kalau kita pernah marah kepadanya. Maka jangan pernah marah, walau mereka melakukan kesalahan, tapi jangan kores hatinya. Kalau mereka salah, ajarkan. Bahkan kalau bisa, berikan motivasi kepada mereka. Nah, itulah yang dilakukan oleh zaman sahabat Nabi SAW. Mereka ikhwatul Islam memberikan motivasi kepada anak-anak kaum muslimin. Karena bisa jadi yang tua-tua ini, karena biasanya masjid itu lebih diisi oleh yang lebih tua daripada yang muda, apalagi anak-anak. Makanya bagaimana cara mereka untuk memanggil anak-anak kaum muslimin, yang remaja, yang anak-anak, agar mereka senantiasa datang ke Masjid Nabawi? Mereka senantiasa menyediakan makanan kurma di sana. Jadi anak-anak itu kalau nanti pergi ke Masjid Nabawi, tujuan pertama mereka apa? Kurma.
Iya atau tidak? Tapi itu ada tujuan untuk melatih mereka untuk terbiasa di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selalu menceritakan ikhwatul Islam di Masjid Nabawi di zaman sekarang ini, kalau nanti kita ingin melihatnya, sekarang hari Senin ya, besok misalnya Selasa, kalau ada di antara kita yang masih tinggal di sini, pergi ke bagian kanan, pergi ke bagian kiri Masjid Nabawi, bagian kiri yang pada ujung sana. Maka di sana kita akan jumpai halaqah-halaqah anak-anak. Anak-anak kalau halaqah kita tahu, kalau mereka baca Quran, kalau mereka belajar kita tahu. Belajarnya 5 menit, bermainnya 50 menit. Itu semua anak-anak kaum muslimin. Dan itu biasa ya ikhwatul Islam, itu anak-anak. Kalau belajar itu bukan anak, itu ayahnya anak-anak. Bisa dipahami? Karena memang itu yang namanya anak-anak. Nah, bagaimana cara mereka? Jadi setiap belajar halaqah itu dibawakan jus, roti. Jadi anak-anak itu termasuk anak saya juga. Jadi kalau pergi halaqah, bah, ayo pergi halaqah karena ada jus, ada roti di sana. Tujuannya jus dan roti. Tidak menjadi masalah yang namanya anak-anak, tapi mereka akan terbiasa dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Bagaimana mereka menarik kaum muslimin untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Karena rumah Allah itu bukan hanya dijadikan untuk beribadah, tapi dijadikan bermunajat, bermohon, melakukan kegiatan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, banyak kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Oleh karenanya bagaimana kita memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla, daripada masjid yang begitu indah tapi hanya dibuka 1 jam, 5 jam. 1 jam di sholat subuh, 1 jam sholat zuhur, sholat asar, maghrib, sholat isya. 5 jam dibuka, 19 jam ditutup. Artinya ikhwatul Islam, tentu itu demi kemaslahatan bersama. Maknanya bagaimana kita menjadikan rumah Allah Subhanahu wa taala tempat orang bermunajat, karena memang masjid itu adalah tempat kita mengadu kepada Allah. Sehingga kaum muslimin apapun masalah yang mereka hadapi, masjid adalah tempat mereka lari. Dan selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam salah satu kisah yang terjadi kepada salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dia punya masalah. Dikala dia punya masalah, dia larinya ke masjid, dia duduk di masjid bukan pada waktu salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepadanya, "Mali araka?" Aku melihatmu duduk di sini, padahal waktu ini bukan waktu salat. Maka apa jawaban sahabat Nabi? Humumun wakabatni wa duyunun ghalabatni. Kegelisahan yang menghantuiku, hutang yang melilitku ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awala adulluka ala kalimat. Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang apabila kau baca, Allah akan lenyapkan hutangmu dan Allah akan lenyapkan gundah gelanamu. Artinya sebelum Nabi mengajarkan doa ini, sahabat ini setiap kali mereka ada masalah, larinya kemana? Larinya ke rumah Allah yang pertama kali. Karena disitulah kita akan mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah. Kalau seorang muslim, mereka mengadu kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang mengadu, meminta, bermunajat, memohon kepadanya. Tinggal kita menunggu waktu saja. Karena semakin sulit kita rasakan, semakin gelap masalah, maka semakin sulit, semakin gelap, maka ketahuilah di sana akan ada secercah cahaya yang akan menunggu kelapangan dan kemudahan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sahabat ini, dikala dia ada masalah, dia duduk di masjid, menangis, meminta, bermohon, beribadah kepada Allah, sampai Nabi melihatnya. Ketika Nabi melihatnya, Nabi bertanya. Kemudian setelah Nabi mengetahui keadaannya, maka Nabi mengatakan, ucapkanlah kalimat ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 permintaan kita di dalam doa yang singkat ini. Kemudian apa kata sahabat yang tadi ada masalah, yang banyak hutang? Faqultuhunna, aku pun mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian ketika aku mengucapkan baru beberapa hari, fa'adhaballahu hammi wa qada daini, maka Allah pun menghilangkan gundah gelana gelisah yang aku hadapi dan hutang-hutangku semuanya lunas. Artinya ikhwatul Islam, kalau tidak ada kejadian seperti ini, maka kita tidak akan tahu doa ini. Doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya setiap kali mereka ada hutang, ada masalah, maka ucapkanlah, lari kepada Allah, mengadu kepada Allah, dan berulang-ulang mengucapkan kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, dari kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, dari sifat malas.
Aku juga berlindung kepadamu dari pengecut, dari kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari intimidasi manusia ketika mereka meminta hutang. Artinya karena biasanya orang berhutang biasanya sering diteror. Dan rata-rata kita semuanya berhutang ya. Mungkin di sini tidak ada ya, tidak ada yang ngaku. Tapi ikhwatul Islam, hutang apalagi di zaman sekarang ya, min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu dari risaunya hutang, wa qahrir rijal, dan intimidasi manusia. Artinya ada 8 yang kita berlindung kepada Allah. Apa kata sahabat ini? Faqultuhunna, aku pun mengucapkannya, maka hilang semua masalah yang aku hadapi, dan Allah pun melunaskan semua hutang-hutangku. Dari mana dia mendapatkan kalimat ini? Dari dalam masjid. Artinya ikhwatul Islam, itu yang harus kita lakukan dan harus kita ketahui bahwa masjid itu bukan hanya untuk melaksanakan ibadah salat saja, tapi untuk mengadu, bermohon, meminta, bermunajat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian kita kembalikan lagi ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam. Artinya bahwa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi setelah perang Khaybar. Karena perang Khaybar itu awal muqaddimah setelah Hudaybiyah, di mana kaum muslimin mereka banyak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mereka pun tinggal di kota Madinah, sehingga Masjid Nabawi tidak lagi cukup untuk menampung mereka semuanya. Karena ketika Nabi pertama kali membangun Masjid Nabawi ikhwatul Islam, luas yang dibangun oleh Nabi panjangnya kurang lebih 70 hasta. Jadi panjang masjid yang dibangun oleh Nabi tidak lebih daripada 70 hasta. Itulah Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Dan 1 hasta atau 1 meter itu biasanya 2 hasta. Berarti kalau 70 hasta berapa meter? 35. Berarti panjang Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi 35. Lebarnya 60 hasta. Berarti 30 meter. Artinya 35 kali 30. Itulah luas Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlalu luas, tapi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu penuh dengan para sahabat yang melakukan salat di sana, baik itu di musim dingin ataupun di musim panas. Dan pertama kali pembangunan masjid ini selesai di kota Islam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali atau dikala Nabi membangun Masjid Nabawi, Nabi juga ikut serta mengangkut bebatuannya. Jadi batu-batu yang dijadikan untuk dindingnya, Nabi ikut serta di dalam pembangunannya. Dan selama pembangunan Masjid Nabawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Allahumma innal ajra ajral akhirah farham al-ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya balasan yang terbaik adalah balasan yang ada di akhirat. Ya Allah, sayangilah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Artinya mereka yang ikut serta di dalam membangun Masjid Nabawi. Dan ini adalah kalimat-kalimat motivasi. Kalau bahasa kitanya syair, lantunan syair. Atau kalau kita terjemahkan ke dalam puisi lah bahasa kitanya. Dan puisi itu ikhwatul Islam atau syair, maka itu tidak menjadi masalah selama kata-katanya bagus. Yang tidak boleh itu adalah apabila diiringi dengan musik. Yang menjadi masalah itu bukan syairnya, tapi musiknya. Kalau musik itu ikhwatul Islam, semua para ulama mazhab semuanya tanpa terkecuali semuanya, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bahkan yang paling tegas adalah Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang yang ada alat-alat musik, kemudian kalau kalian alat musiknya rusak, maka tidak ada ganti ruginya. Misalnya kita merusakkan handphone seseorang, maka kita harus bertanggung jawab dan kita harus mengganti ruginya. Itu konsekuensi yang ada di dalam agama. Tapi kalau alat rusak itu, kalau alat musik itu rusak, maka kita tidak ada ganti ruginya. Artinya tidak ada urusannya selesai. Tapi secara hukum agama. Namun kalau secara urusan dunia, maka urusannya dengan polisi bisa jadi ya. Artinya ya Pak Islam, begitu tegasnya Imam Syafi'i di dalam masalah ini. Kalau rusak itu tidak ada ganti ruginya secara hukum syariat agama. Artinya yang menjadi masalah itu musiknya. Kalau syairnya, kalau puisinya, sama dengan kita berpuisi, berpantunlah kalau bahasa kitanya. Dan biasanya tradisi, terutama orang-orang Melayu, orang-orang Sumatera, itu pantunnya bagus sekali. Banyak pantun-pantun yang akan mereka lantunkan. Kalau sudah berpantun, kita akan melihat susunan kata yang begitu indah. Begitu juga dengan Nabi SAW bersyair. Dan itu adalah keahlian orang-orang Arab. Mereka ahli di dalam masalah bersyair dengan kalimat-kalimat yang bagus. Ketika ayat Al-Quran turun, hilang semua syairnya, tidak ada lagi gunanya. Maknanya tidak ada kalimat yang paling bagus dibandingkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walau demikian, bukan berarti mereka tidak boleh bersyair. Nabi SAW juga mengatakan kalimat yang sama, terutama dia masalah membangun Masjid Nabawi.
Karena dalam pembangunan Masjid Nabawi itu butuh kekuatan, butuh semangat. Makanan tidak banyak, minuman juga tidak banyak. Mereka gotong royong demi membangun Masjid Nabawi. Maka di antara salah satu kalimat yang dilantunkan oleh Nabi SAW untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin, Allahumma innal ajra ajrul akhirah. Ya Allah, tidak ada balasan yang kami minta. Kami membangun masjid ini bersama Nabi, bersama kaum muslimin. Satu-satunya yang kami harapkan adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Farham al-ansar wal muhajirah. Maka sayangilah ya Allah, sayangilah orang-orang Ansar dan sayangilah orang-orang Muhajir. Artinya mereka ikut serta membangun Masjid Nabawi bersama Nabi SAW. Itulah yang selalu disenandungkan oleh Nabi. Dan ada lagi kalimat-kalimat yang lainnya, tapi ini merupakan kalimat bait, syair atau pantun yang dengan istilah bahasa kita. Allahumma innal ajra ajra akhirah farham al-ansar wal muhajirah. Kemudian ikhwatul Islam, maka selesai pembangunan Masjid Nabawi hanya beberapa minggu saja, kurang lebih 12 hari atau lebih daripada itu. Kemudian setelahnya Nabi SAW menjadikan itu sebagai markas kaum muslimin. Apapun kegiatan, apapun masalah, dan Nabi SAW senantiasa berada di dalamnya bersama para sahabatnya. Dan Masjid Nabawi adalah masjid yang pondasinya iman dan takwa. Siapapun yang berada di dalamnya, maka mereka akan merasa iman mereka bertambah dan takwa mereka semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula kuat kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah terjadi perang Khaybar, maka masjid ini tidak muat lagi, maka diperluas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah perluasan pertama untuk Masjid Baginda Muhammad bin Abdullah yang dilakukan oleh Nabi itu sendiri. Maka sehingga para sahabat mereka berbondong-bondong untuk melakukan perluasan masjid setelahnya. Makanya Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam, seberapa luas pun dilakukan perluasannya, maka semuanya akan terhitung bagian daripada Masjid Nabawi. Sekarang mungkin perluasan Masjid Nabawi sebagaimana besar yang kita saksikan sekarang ini, kita tidak tahu, bisa jadi 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, Masjid Nabawi bisa jadi lebih 5 kali luasnya seperti ini, kita tidak tahu. Dan setiap kali dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, maka semuanya tetap dinamakan Masjid Nabawi. Dan apabila semuanya tetap dinamakan dengan Masjid Nabawi, maka semua mereka yang ada di dalamnya mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW, terutama ibadah salat. Berapa pahalanya? Berapa pahala orang salat di Masjid Nabawi? 1000. Berapa pahalanya? 1000. Siapa mengatakan 1000 salat? Berapa pahalanya? Nah, besoklah kita sambung ya. Karena kita tidak tahu jawabannya, berarti kita sambung berapa pahala kita melaksanakan ibadah di dalam Masjid Rasulullah SAW. Yang jelas pahalanya bukan 1000. Tapi khotbah Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang ada. Waktu kita tidak banyak di sini, Fatul Islam. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Hanya beberapa hari saja, maksimal mungkin 2 minggu. Ada yang 8 hari, ada yang 9 hari. Tapi itu adalah waktu yang berbilang saja. Dan kami selalu memberikan nasihat, kami saja yang tinggal di sini sudah lebih daripada 16 tahun, baru merasa kemarin-kemarin baru tinggal di sini. Apalagi kita yang 3 hari, yang 4 hari, yang 5 hari. Jangan lewatkan waktu, kesempatan yang ada hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita ingin berlama-lama berada di dalam Masjid Nabawi, karena semakin lama kita berada di dalam Masjid Nabawi, maka semakin lama pula kita bertetangga dengan Nabi SAW. Harapan dan tujuannya, ketika kita bertetangga dengan Nabi di dunia, semoga Allah menjadikan kita tetangga Nabi di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, kita tutup dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita, agar Allah berikan keberkahan terhadap harta kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak cucu kita, terhadap kakek dan nenek kita, dan terhadap seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa damban maghfura. Kalau ada di antara kita yang pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dan kita bermohon kepada Allah agar ini bukan kali terakhir kita berada di kota Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله